أشهد أن لا إله إلا الله. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Baik, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Sebelumnya membahas babut taubah, ya. Terakhir kita membahas tentang jadi Allah tertawa. Ketertawa di sini tidak diartikan tertawa seperti makhluk. Orang tertawa, senyum berarti dia ridho. Maka ulama kita menerjemahkan Allah ridho, atau Allah merasa senang kepada dua orang masuk surga, yang salah satunya dulu pernah membunuh yang lain. Yang dibunuh protes, ya Allah, ini kenapa nih? Yang bunuh saya juga masuk surga. Ya. Lalu dikatakan bahwa orang ini setelah membunuh kamu, dia tobat, maka dia masuk surga bersamamu. Jadi nanti kita akan melihat ada orang-orang yang masuk surga terus dia protes. Ya, kenapa musuh dia juga masuk surga? Ya. Sekarang kita masuk ke bab as-sabar, ya, bab sabar. Sabar secara bahasa Arab itu artinya menahan, al-imsak. As-sabar, ya. Sabar itu banyak macamnya, tidak hanya musibah. Termasuk ngajar itu perlu kesabaran. Ya. Ngurus masjid butuh kesabaran. Ya. Ngurus RT, butuh kesabaran ya Pak RT ya. Semuanya perlu kesabaran. Ya. Ngaji juga butuh kesabaran. Orang kalau tidak sabar dalam belajar, nah maka dia pengen instan, pengen cepat. Salah satu ciri-ciri akhir zaman ini, orang tidak mau berguru, nggak mau datengin guru, maunya langsung. Jadi dulu Imam Syu'bah dan sebelumnya ada lagi Imam Sya'bi, Amir Sya'bi mengatakan dulu ilmu ini cuma di dada ulama. Ketika ditulis, maka orang yang bisa membaca ikut membaca apa yang dihafal oleh para ulama. Akhirnya orang yang bukan ulama berkomentar terhadap agama. Dan itu terjadi tambah parah karena dulu cuma ada di tulisan. Dulu warakat, sekarang sudah masuk ke Google, YouTube. Jadi orang-orang yang cuma nonton YouTube itu sudah berani komentar dalam agama hari ini. Orang-orang yang cuma baca di Google lembaran-lembaran maya itu sudah berani nyala-nyalain ustadz, ya, sudah berani kemudian mengatakan wah ustadz itu sesat, padahal dia tidak mengerti apa-apa. Ya. Nah itu terjadi. Ini zamannya adalah puncaknya, puncak dari kekhawatiran Imam Asy-Sya'bi. Ini mau gimana lagi, ini sudah takdirnya kita. Orang-orang yang tidak sabar, dia belajarnya lewat Google, lewat YouTube, sosial media. Kalau dulu lewat buku. Jadi dulu orang rajin baca buku aja tanpa guru, itu tercela. Sekarang cuma pakai postingan-postingan dari Google. Tidak sedikit orang yang baru-baru hijrah, baru ngaji, terus ngata-katain saya cukup dengan link-link yang dia baca. Oh, kamu baca no link ini. Link itu menukil kitab. Lah kitabnya saya sudah baca semua. Ya kita senyum aja, kita nggak usah kemudian membalas ya. Wa'arid anil jahilin. Allah mengatakan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Salah satu yang jahil seperti itu, nggak jahil adab, jahil sehingga tidak sabar. Ya. Ciri-ciri orang yang tidak sabar itu gampang ingkar sebelum faham. Nah ini yang paling bahaya. Itulah ujian tertinggi Sayyidina Musa. Jadi Nabi Musa itu ketika dia diuji belajar dengan Nabiullah Khidir,
Ujian dia adalah ingkar. Jangan ingkar. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sanggup. Kamu tidak akan sanggup untuk bersama aku. Ya. Lantas ya. Kamu tidak akan sanggup bersamaku. Itu ujian kesabaran. Nah, murid belajar sama guru. Ketemu guru, polanya di luar yang diimajinasikan seorang murid. Bahwa murid membayangkan guru itu idealnya begini, begini. Nah, ini ujian kita nih. Kita kalau punya seorang guru, persepsi kita tentang guru, kiai, syekh, ustadz seperti ini. Ternyata nggak begitu. Kita masih berguru nggak sama dia. Kebanyakan orang nggak lolos. Ya, kita ini justru menganggap seorang guru itu seperti yang kita bayangkan. Jika berubah, kita nggak mau, dia bukan guru beneran nih. Nah, kalau begitu kita aja yang jadi guru. Ya. Berarti kita maunya standar sendiri, kita aja punya guru. Kita yang jadi guru, mereka nggak usah, mereka jadi muridnya. Jadi ada orang-orang yang berguru sesuai nafsunya, persepsinya. Bukanlah berguru sesuai dengan apa yang terjadi pada guru itu. Apapun yang terjadi pada guru itu kita ridho. Nah, kalau itu terjadi, lolos latihan Nabi Khidir. Ya. Nah, ada sabar juga, sabar dalam berumah tangga. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan sesungguhnya surat Taghabun, pasanganmu, ya, pasangan itu baik suami ke istri, itu istri ke suami. Sebagian dari pasangan dan anak-anakmu aduwwal lakum, dapat jadi musuh kamu. Benar ya? Makanya ada orang tengkar kan? Dulu nikahnya indah-indah, tapi kemudian tengkar. Ya itu dia. Karena kadang pasangan anak bisa jadi musuh. Ya. Kalau mampu sabar di situ, maka Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Baik, di sini ada banyak ayat beliau sebutkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, di bab ketiga. Lalu ada banyak hadis. Nah, kita ambil beberapa ayat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran kita semua, memberkahi pengarang kitab ini, dan menyampaikan salawat kita kepada baginda Rasul SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Nah, ini akhir dari surat ketiga, surah Ali Imran. Wahai orang beriman, jadi yang dipanggil untuk sabar itu cuma yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang beriman, isbiru, bersabarlah, bertahanlah. Wasabiru, dan berwasiatlah satu sama lain dalam kesabaran. Nah, jadi kalau di rumah tangga, kadang kita yang sabar, kadang pasangan kita yang sabar. Kalau kita di komplek, ya, kadang kita harus nahan-nahan diri. Ada juga sabar yang jarang dibahas orang, adalah sabar menahan dua hal, nikmat dan rahasia. Menahan untuk tidak posting nikmat yang kita dapat, habis dari mana posting. Itu kalau teman-temannya iri, ya selesai sudah, nanti dikomentarin macam-macam. Karena ada ungkapan kullu man'umin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat pasti kena hasad. Pasti ada yang hasad sama dia. Ya. Setiap orang-orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasad. Jadi jangan sering-sering posting keluar kota, posting lagi di mall mana, nggak usah. Ya. Keluar negeri. Kalau orang lain biarin, orang lain yang posting kita biarin. Ya. Karena ada beberapa kawan itu nggak kuat ya melihat orang lain dapat nikmat, nyesek dadanya. Ya. Tapi kita juga nggak akan berhenti menikmati hidup kita cuma karena ada orang hasad gitu.
Udah nikmati aja hidupnya. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi tadi udah banyak istilah sabar tuh. Lalu ada sabar yang tadi as-sabru 'alal asrar. Sabar untuk tidak menyebarkan rahasia illa inda ahli, kecuali kepada ahlinya. Nah, ada orang-orang nggak sabar ngomong rahasia, dibuat channel di YouTube khusus bahas ilmu makrifat. Padahal ilmu-ilmu begitu nggak boleh disebar sembarangan. Kalaupun disebar, ada caranya. Dimulai dari analog. Jadi ilmu rahasia setinggi apapun itu bisa dijelaskan, tapi pakai analog. Karena di Quran itu analog itu banyak. Allah menyebutkan mathalul ladzina, masal ya, perumpamaan. Maka Imam Ibnu Qayyim nulis kitab namanya Al-Amsal, permisalan, analog ya. Nah, kadang-kadang kita nggak sabar ya. Ada kawan saya sekarang dia manhaj dakwahnya agak berbeda ya. Dulu waktu dia dakwah di kapal, ada orang minum-minum. Assalamualaikum. Ada orang suka minum-minum. Langsung mau dia labrak itu orang. Namanya orang mabuknya masih separuh, itu bisa main golok. Udah hampir dibunuh itu Ustadz. Karena gak sabar ingkar kepada orang yang sedang mabuk. Jadi mau ingkar saja ada caranya, gak boleh asal ingkar. Nah, maka di sini ada namanya ukuran kedewasaan jiwa. Ada kedewasaan ruh. Ruh itu dewasa kalau dia mampu menahan rahasia-rahasia Allah dan mengerti rahasia-rahasia Allah. Kalau jiwa yang sabar itu menunjukkan jiwa itu sudah tua, sudah matang, walaupun tubuhnya masih muda. Ya, kan banyak orang udah tua badannya, tapi kesabarannya nggak ada, ya, nggak sabar dari semua yang tadi. Baik, nah, saya juga perlu kesabaran ngajar. Dulu waktu kita awal-awal ngaji, itu yang hadir cuma 3 orang, ya. Itu ada di Ciputat dulu 3 orang, lama-lama jadi 13 orang, lama-lama 30 orang. Maka kita nggak sedih juga orang ngaji berapa aja, saya udah biasa. Orang sekali datang 3 ribuan, orang sekali datang 10 ribuan, itu udah biasa, udah sama rasanya, udah hambar rasanya, ya. Karena ngomongnya sama aja. Satu hal yang membuat kita senang. Jadi orang-orang kalau sabar adalah hiburan dari Allah. Setiap majelis yang kita buat itu dihadiri malaikat-malaikat Allah. Ya. Bapak ini buat majelis istiqomah aja. Itu malaikat ngabarin ke malaikat yang lain. Pengurus masjid itu kalau nggak sabar gawat itu. Ya. Jadi guru harus sabar. Apa aja dimensi hidup kita harus punya as-sabr. Ya. Kesabaran. Nah, semoga sifat sabarnya ada dalam diri kita semua. Nah, sabar itu mesti diuji. Maka ada indikator-indikator untuk mengujinya. Ada media-media ya untuk mengujinya. Nah, nanti ada indikator kesuksesannya. Ya. Apa aja medianya? Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Media-media untuk menguji kesabaran, medianya bukan sosial media ya, perangkat-perangkat yang Allah siapkan untuk menguji kesabaran. Ayatnya kita sudah hafal semua barangkali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi pembuktian benar kan nih orang sabar. Maka diberilah beberapa alat uji. Pertama, bisyai'in, kami akan nabluwannakum, sungguh kami akan uji kamu. Jadi ini Allah ngomong pakai sungguh. Sungguhnya 2 kali, ada lam dan nun. Wala nabluwannakum. Lam pertama menunjukkan sungguh, lalu nun di belakang menunjukkan kesungguhan. Berarti 2 kali. Sungguh
sungguh benar kami akan menguji kamu dan selalu menguji kamu. Karena ini menggunakan kalimat dalam bahasa Arab disebut fi'lun mudhari', ya, kata kerja yang aktif dan selalu berlaku. Sungguh kami akan selalu menguji kamu. Dengan apa? Bisyai'in. Syai'in itu dalam bahasa Arab sedikit. Sedikit saja. Bisyai'in minal khauf. Sedikit saja dari khauf, rasa takut. Waktu pandemi ada rasa takut kan? Awal-awal pandemi kan Depok yang nomor 1 ya. Bener. Depok yang kena, yang tutup kompleknya di daerah Kalimantan. Kita baru dari Kalimantan, Pak. Malam tadi saya baru sampai. Yang tutup kompleks itu yang kena Depok, kan lucu. Ya itulah bisyai'in minal khauf. Nah, khauf ini disebarkan melalui berita-berita, kata-kata orang. Galak bener itu dulu. Ya. Kita ikut jaga-jaga dulu ya. Komplek kita paling ini, kalau komplek Pak RT Pengasinan aman nih Pak Fahmi. Ya santai-santai aja. Karena orangnya sudah dewasa ya. Tapi kalau di sini kan kompleknya newbie Pak ya. Komplek baru. Bisyai'in minal khauf. Nah ini pelajaran ke depan. Kalau kita nggak usah terlalu over menanggapi salah satu yang menakutkan. Ya. Bisa jadi ke depan virusnya bentuknya ada lagi. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan ini WHO ngomong bahwa virus ini ada 6. Padahal virusnya waktu itu baru 1. Loh, kok dia tahu? Berarti dia dan yang buat virus udah kontak-kontakan tuh ya. Lu punya virus berapa gitu. Ujung-ujungnya ya bisnis. Tapi nggak ada perasaan tuh orang, nggak ada sisi kemanusiaan itu. Dan ini yang disebut kerusakan jawra, zulma, kerusakan yang di muka bumi yang itu rata. Nggak ada satu negara kecuali kena. Nggak ada Pak negara yang aman. Semuanya kena, minimal kena beritanya. Wal ju', lapar. Nah ini berat ini. Ya. Saya masih ingat waktu pandemi itu sudah memuncak. Puncaknya bukan di angka pandemi, tapi di dompet. Apa kata kawan saya? Biarlah kami berperang dengan perut daripada berperang dengan virus. Virus biarin. Tapi kalau mau perut kami nggak kuat. Akhirnya keluar dari itu, semua penjagaan menjadi ditabrak semua. Tapi kasihan ya, itu benar-benar menegangkan saat-saat itu. Kita takut ketemu orang. Masjid ini masih ingat kita buat majelis ya waktu itu ya, buat majelis tajwid. Saya sudah lama Pak nggak ngajar tajwid. Selama pandemi itu kita hidupkan masjid, waktu itu cuma berapa orang kita ngaji tajwid. Tapi belum beres saya udah kabur lagi. Maaf ya Pak ya. Nanti yang ngajar Ustadz Zen mana Ustadz Zen? Pulang kampung habis. Enggak, masih balik lagi. Alhamdulillah. Seharusnya beliau tuh yang ngajar tajwid. Masa kita semua yang ngajar, udah hadis kita yang ngajar, Quran kita ngajar, tajwid yang ngajar, tamak banget saya itu ya. Terpahala sama saya semua ntar. Wa naqsin minal amwal, ya. Dan kekurangan sedikit kurang, naqsin min. Nah, ini menunjukkan sedikit kurang dari harta. Selama pandemi, Masya Allah juga banyak orang yang tadinya gajinya wow ya, mobilnya wow, perumahannya wow, tapi semuanya kredit. Gaji hampir 100 juta, ada yang lebih. Pandemi tiba-tiba menjadi nganggur, jobless. Itu rumah belum selesai, rumahnya gede. Jadi nggak kayak rumah kita, Pak. Rumah kita kan kecil nih, sini standar lah ya. Mobilnya Masya Allah. Itu dia bingung, ya banyak juga yang stres.
Maka kemarin itu lebih banyak orang meninggal karena stres daripada virus. Ini hemat saya loh ya. Karena kita teman-teman saya yang meninggal sebelum kena virus ke apa, tapi kebanyakan dia stres duluan. Gimana nggak stres? Orang udah sakit, satu ruangan sendiri, stresnya tuh. Wah itu lebih dahsyat stresnya. Kalau dia nggak belajar ilmu mengenal Allah, maka dia nggak tahu cara memanfaatkan kesepian itu. Ya, kalau saya dulu emang seneng sepi-sepi, Pak. Jadi saya dulu waktu kecil itu dilatih untuk zikir sendiri 40 hari 40 malam. Nggak boleh ngomong kecuali sepentingnya. Kita cuma 3 tuh ya di surau itu. Saya di tengah, di sudut teman saya, itu bertiga aja. Kita nggak ngomong-ngomong kecuali di waktu-waktu tertentu. Lampu yang dihidupkan cuma lampu kecil sekali. Sehingga udah terbiasa sepi. Kayak saya bilang ke orang di rumah, kita cari rumah yang agak ke hutan-hutan yuk. Nggak mau deh. Sudah terbiasa sepi gitu. Maunya di komplek. Kalau di komplek, urusannya komplek Pak ya. Wal anfus ya. Dan kekurangan jiwa, maksudnya mati. Nah, virus itu inilah dalilnya. Kenapa mesti ada orang meninggal karena virus? Ini dalilnya. Bahwa memang akan selalu ada apapun itu namanya, entahkah virus, entahkah musibah alam, bencana, apapun namanya, nanti akan terjadi. Mungkin kita akan menyalahkan virus, menyalahkan yang baru disuntikan ke kita itu apa? Vaksin. Itu kan konsep kita, Pak. Kalau ditakdir Allah, orang ini meninggal tanggal sekian, hari sekian. Dibuatlah sejarahnya, biar nggak terlalu mencolok, dia meninggal setelah kena virus, atau setelah dimasukin. Ya, itu cuma syarat, jangan ketipu, jangan salahkan siapa-siapa. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ada satu riwayat dalam riwayat Imam Qurtubi, riwayatnya menyebutkan malaikat maut yang dalam bahasa Ibrani disebut Israel, dalam bahasa Arab itu masih diperdebatkan namanya, malaikat maut. Itu datang kepada Allah semacam demo, ya Allah. Jadi ternyata malaikat maut ini punya sisi yang lembut juga. Apa kata dia? Ya Allah, jika engkau membiarkanku mencabut nyawa makhlukmu, maka semua makhlukmu akan benci dan takut kepadaku. Terus gimana? Tenang, malaikat maut, kata Allah. Aku akan ciptakan asbab-asbab, sebab-sebab, kejadian-kejadian yang dengan kejadian itu orang terlihat dia meninggal setelah kejadian itu, padahal itu kerjaan kamu. Ini malaikat maut setiap hari mandang kita, Pak. Bapak dipandang semua setiap hari. Kalau dia berkedip, mati kita. Ini gampang sekali bagi malaikat maut untuk mematikan kita. Dia sudah punya tanggalnya semua. Tanggalnya, detiknya. Ya, jadi kalau ada kawan kita meninggal karena virus, bukan karena virus itu yang membunuh dia. Banyak kok orang kena virus di luar sana, nggak mati-mati kok. Ya. Kawan kita tiap kali ada virus ini ada 3 ya, kena terus Pak. Nggak mati-mati. Positif terus dia. Nggak mati-mati. Karena emang takdir dia belum mati dengan virus itu. Mungkin dia mati nanti. Ini wanaksin minal amwal. Tapi orang kan nggak sabar. Orang kemudian menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ya. Wathamarat. Nanti akan ada juga ujian paceklik. Kurangnya buah-buahan. Kurangnya bahan makanan. Nanti orang nggak akan sabar. Ya. Berarti ada berapa perangkat-perangkat alat uji kesabaran. 1, khauf, berarti psikis. Ju, fisik, lapar. Harta berkurang, berarti fisik. Materi,
Al-anfus juga fisik manusia. Jadi ujian terberat itu justru psikologi. Ya, psikologi kita yang dihancurin. Maka dimulai dengan kata khauf. Lapar nomor 2. Maka hati-hati konsumsi berita. Alhamdulillah saya sudah nggak nonton berita, Pak. Kalau orang ngasih tahu, kamu udah lihat belum berita ini? Baru kita cari di YouTube. Jadi saya nonton berita itu lah di YouTube. Jadi nggak mau membuat kita terpapar setiap hari dengerin berita. Itu kan konyol orang hidup hari ini. Ya, menurut saya itu kekonyolan. Untuk apa dia dengerin sesuatu yang nggak penting dia dengerin? Kan buang-buang memori. Ngapain nggak dengerin Quran aja, dengerin ngaji aja? Ya. Kan sama aja kan dapat berita. Ini berita dari Allah, ini berita dari makhluk. Pilih mana? Ya, alhamdulillah kayak dunia ini lebih nyaman. Jadi waktu pandemi lagi ramai, saya nggak mau dengerin. Makanya kita waktu itu udah hidupin masjid ya. Sama beliau nih kita hidupin masjid nih. Ya, orang-orang bahlul sekomplek ini. Orang pernah takut kita buat majelis di sini. Ya. Ada berapa orang itu Pak? Ya. 5 orang ya. Ini beliau nih. Pak mantan RT kita. Juga sama. Ya, ada satu lagi yang Pak Guru mana nih Pak Guru nih? Pak Rohman. Nah, itu dulu kita bareng-bareng tuh. Ya. Ini akan terjadi terus. Jadi jangan dikira ini cuma terjadi di masa lalu. Besok terus, Pak. Jadi bukan karena WHO yang ngomong. Jadi saya tadi menggambarkan begitu, bukan berarti saya benci juga sama WHO, enggak. WHO itu dan teman-teman dia, teman-teman gelapnya dia itu. Ya, ini bagian dari realnya. Ini ayat tertulisnya, mereka itu ayat nyatanya. Nyatanya memang ada begitu. Ya. Dan syukurnya orang Indonesia ini kan makhluk paling santai sealam semesta, Pak. Bukan sedunia, sealam semesta. Langit aja tegang, Pak. Di sini santai aja. Paling santai, alhamdulillah. Jadi kita ini punya habit kesantaian yang di atas rata-rata. Kawan-kawan kita di Singapura aja itu mereka sangat disiplin. Disiplin itu bagus, tapi terlalu disiplin tegang juga ya. Kita ini ya jujur aja, kita kan nggak disiplin. Benar nggak? Tapi kita hidup itu justru dari ketidakdisiplinan itu, Pak. Ya. Maka mohon maaf, saya tidak suka membandingkan negara kita dengan negara jiran, dengan negara Amerika, Prancis, Jerman. Saya nggak suka. Kemajuan kita justru dalam kesantaian itu. Jadi jangan kemudian mengatakan, oh Indonesia ini begini ya. Ya, kamu nggak tahu inilah power of Indonesia, Indonesian, ya. Indonesian power lah ya, al-quwah al-Indonesia. Kekuatan orang Indonesia itu disantai.